Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bu Asmi. Kami dari kelompok 20 mau mempresentasikan final project kami dengan mengambil judul klasifikasi status kebangkrutan perusahaan berdasarkan Bursa Efek di Taiwan dengan menggunakan analisis diskriminan. Pertama-tama, anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Niputu Chandrika Darmapatni, dengan NRP 500620198 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Sibarani dengan NRP 50062011105. Baik, untuk yang pertama ada table of content, itu ada 5 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada analisis dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Kebangkrutan adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan tersebut mengalami ketidakcukupan dana untuk pengoperasian usahanya dan tidak sanggup untuk melunasi kewajibannya. Menjadi suatu perusahaan tentunya memerlukan banyak kesiapan dalam berbagai hal. Hal pertama yang dapat mendeteksi terjadinya penurunan dalam keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan, khususnya bagian rasio keuangan. Perusahaan itu mengalami bangkrut jika mereka mengalami kegagalan ekonomi. Kegagalan ekonomi di sini diartikan seperti nilai tingkat laba perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai biaya modal, atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dibandingkan nilai kewajiban perusahaan. Maka pada analisis ini, dengan menggunakan analisis diskriminan, akan dilakukan pengklasifikasian status perusahaan bangkrut berdasarkan Bursa Efek di Taiwan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah ada 5. Yang pertama, apakah data dapat memenuhi asumsi-asumsi dalam analisis diskriminan? Yang kedua, bagaimana model diskriminan pengklasifikasian status keadaan perusahaan? Yang ketiga, apa saja hal-hal yang berpengaruh secara signifikan terhadap model status keadaan perusahaan? Yang keempat, bagaimana klasifikasi dan ketetapan pengklasifikasian dari model status keadaan perusahaan? Yang kelima, apakah model status keadaan perusahaan telah dijelaskan dengan tepat dan juga dijelaskan oleh faktor-faktor lain? Kemudian yang kedua ada tujuan. Yang pertama, mengetahui asumsi yang terpenuhi dalam analisis diskriminan. Yang kedua, membuat model diskriminan status keadaan perusahaan berdasarkan parameter-parameter tertentu. Yang ketiga, mengetahui hal-hal yang berpengaruh secara signifikan terhadap model status keadaan perusahaan. Yang keempat, mengetahui besar dan atau proses dari klasifikasi dan ketetapan klasifikasi dari model status keadaan perusahaan. Yang kelima, mengetahui ketepatan model status keadaan perusahaan beserta besar pengaruh dari faktor-faktor lain. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Next. Yang pertama itu ada interest bearing debt. Interest bearing debt itu sendiri disebut utang berbunga. Utang berbunga adalah suatu pinjaman, baik itu dana tunai maupun surat berharga, yang dipinjam untuk membeli suatu barang atau jasa, yang dilakukan dan dikenakan bunga atau biaya tambahan saat mengembalikan utang tersebut. Itu dilakukan oleh debitur ke kreditur. Berikut adalah beberapa utang yang berbunga. Yang pertama itu ada utang bank, kedua utang obligasi, tiga utang sewa pembiayaan, empat utang pembiayaan konsumen, dan lain-lain. Next. Selanjutnya itu ada debt ratio. Debt ratio atau DR biasa juga disebut dengan rasio utang. Rasio utang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset yang dimiliki. Biasanya, rasio utang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Rasio utang dapat dihitung dari total kewajiban dibagi dengan total aset. Next. Selanjutnya ada operating profit ratio. Operating profit ratio adalah suatu ukuran yang menunjukkan kemampuan dari perusahaan
untuk meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Jumlah dari operating ratio itu didapatkan dari jumlah yang didapatkan dari hasil operasional perusahaan tanpa tanggungan kewajiban. Next. Nah, selanjutnya itu ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Pengujian untuk membuktikan normal atau tidaknya suatu data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov. Dengan menggunakan SPSS sendiri, uji signifikansi dapat dilihat dari tabel test of normality. Jika nilai signifikansinya di bawah 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan atau data tersebut tidak berdistribusi normal, dan sebaliknya. Next. Selanjutnya ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan. Ukuran statistik yang digunakan pada data ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata atau min, dan standar deviasi. Untuk rata-rata dapat dilihat rumusnya, yaitu adalah jumlah data dibagi dengan penambahan dari data ke I dibagi dengan banyaknya data, dan standar deviasi sendiri dapat dilihat pada slide dengan keterangannya. Next. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam suatu penelitian memiliki unsur-unsur yang sama dengan menggunakan SPSS. Asumsi yang dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan hubungan linear antara variabel prediktor dengan bantuan matriks korelasi bisa dilihat pada tabel full within group matrix. Apabila nilai dari matriksnya bernilai kurang dari 0,5, maka tidak terjadi multikolinearitas antara variabel prediktor. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada uji box M. Uji box M atau uji kesamaan dua varians digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variansnya. Untuk hipotesisnya ada pada slide. Kemudian dengan menggunakan SPSS untuk menguji kesamaan matriks kovarian antara variabel dapat diperoleh dari statistik box M pada tabel test result. Kemudian jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Hal ini berarti asumsi kesamaan matriks-matriks kovarian populasi dipenuhi. Kemudian ada uji vektor rata-rata. Uji faktor rata-rata kedua kelompok diberikan hipotesisnya seperti berikut. Dengan menggunakan SPSS, uji ini dapat dilihat dari tabel Test of Equality of Group Means. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0, sehingga vektor rata-rata kedua kelompok tidak sama. Kemudian ada metode analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk memprediksi suatu objek masuk ke dalam salah satu kategori dari variabel tak bebas berdasarkan informasi dari objek tersebut. Algoritma dari analisis diskriminan itu ada 10. Yang pertama ada pengecekan asumsi normalitas, yang kedua ada statistika deskriptif, kemudian ada pengecekan asumsi multikolinearitas, yang keempat ada pengecekan asumsi kesamaan matriks-matriks kovarian, yang kelima ada pengujian vektor rata-rata kedua kelompok, yang keenam ada interpretasi canonical correlation, yang ketujuh ada pembentukan model diskriminan, yang kedelapan ada menghitung diskriminan skor, yang kesembilan menghitung cutting score, dan yang ke-10 menghitung hit ratio. Kemudian pada langkah pembentukan model diskriminan untuk setiap objek adalah sebagai berikut, di mana keterangannya YI itu merupakan skor diskriminan dari responden ke I, kemudian XIK variabel ke K dari responden ke I, kemudian BK koefisien diskriminan dari variabel ke K.
Kemudian ada diskriminan score, cutting score, dan hit ratio. Yang pertama, diskriminan score. Skor diskriminan atau diskriminan skor adalah koefisien yang tidak distandarisasi dikalikan dengan nilai-nilai variabel. Perhitungan skor diskriminan dapat menggunakan software SPSS dan manual dengan mensubstitusikan nilai ke dalam model diskriminan. Kemudian yang kedua ada cutting score. Nilai cutting score adalah nilai rata-rata centroid yang digunakan sebagai patokan pengelompokan objek, yaitu nilai pemisahnya N1 kali C1 ditambah N2 kali C2 per N1 tambah N2. Di mana keterangannya N1 adalah jumlah anggota kelompok 1, N2 merupakan jumlah anggota kelompok 2, C1 adalah centroid kelompok 1, C2 adalah centroid kelompok 2. Kemudian yang ketiga ada hit ratio. Hit ratio merupakan salah satu kriteria untuk menilai kekuatan persamaan diskriminan dalam mengelompokkan objek. Dengan menggunakan SPSS, besar hit ratio ini dapat dilihat pada tabel classification result. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama ada sumber data. Data ini merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kaggle.com. Data ini diambil dari Taiwan Economic Journal yang dianalisis pada tahun 2020 dengan judul data Company Bangkrut Prediction. Kemudian data tersebut diambil sebanyak 55 sampel data kondisi dari perusahaan di Taiwan mengenai status kebangkrutannya berdasarkan Bursa Efek Taiwan. Kemudian data memiliki 8 parameter yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah definisi dari variabel. Variabel yang digunakan itu ada satu variabel dependen dan 8 variabel independen. Yang pertama itu ada CS atau company status. Di sini adalah status kondisi perusahaan bangkrut atau tidak. Nanti ada dua kategori yaitu 0 dan 1. Yang kedua ada IBD, interest bearing debt. Yang ketiga ada debt ratio. Yang keempat ada BDR atau borrowing dependency ratio. Yang kelima ada NVPS atau net value per share. Yang ke-6 ada QAR atau quick asset ratio. Yang ke-7 ada CLR atau current liabilities ratio. Ke-8 ada ROA, return on total asset. Dan ke-9 ada operating profit ratio. Next. Selanjutnya kami akan membahas analisis dan pembahasan. Next. Yang pertama ada uji normalitas. Dengan menggunakan SPSS, kami mendapatkan beberapa variabel yang tidak signifikan, yaitu ada 2 variabel dan 6 variabel yang signifikan, dan memenuhi uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Untuk variabel-variabel yang memenuhi uji tersebut atau berdistribusi normal ada 6. Yang pertama ada IBD, DR, NVPS, QAR, CLR, dan OPR, di mana masing-masing nilai signifikannya dapat dilihat pada tabel di tengah ini. Next. Selanjutnya ada statistika deskriptif. Setelah menemukan uji normalitas dari ke-8 variabel tersebut, kami mencari statistika deskriptif dari 6 variabel yang sudah diasumsikan berdistribusi normal. Yang pertama itu di sini dapat dilihat ada IDB dengan jumlah data 55, minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 0,001 dengan rata-rata 0,0005 dan standar deviasinya sebesar 0,000023. Ada DR untuk nilai minimumnya 0,04, maksimumnya 0,321, rata-ratanya 0,1423 dan standar deviasinya 0,05773. NVPS dengan nilai minimal 0,12, nilai maksimum 0,189, rata-ratanya 0,1727, standar deviasinya 0,01395. QAR minimumnya 0,068, maksimumnya 0,566, rata-ratanya 0,2474, standar deviasinya 0,12070. CLR nilai minimumnya 0,098, maksimumnya 0,975, rata-ratanya 0,5968, standar deviasinya 0,20619. OPR nilai minimumnya 0,998, maksimumnya 0,999,
rata-ratanya 0,9989 dan standar deviasinya 0,00008. Next. Selanjutnya ada uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada pool within group matrix. Di sini terdapat satu hubungan yang nilainya lebih besar dari 0,5, yaitu hubungan antara variabel QER dan CLR. Di sini kami melakukan pengeliminasian terhadap salah satu variabel, yaitu variabel QER. Karena variabel QER sendiri memiliki nilai korelasi yang lebih besar dengan variabel-variabel lainnya dibandingkan dengan CLR dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Sehingga setelah melakukan penghapusan, semua nilai pada korelasi sudah tidak ada yang lebih besar dari 0,5, di mana itu dapat dilihat pada tabel yang di bawah ini, sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas. Next. Yang keempat, ada uji asumsi kesamaan matriks-matriks covariance. Di sini pada SPSS dapat dilihat pada hasil dari test results. Nilai signifikan yang didapatkan pada SPSS-nya itu adalah sebesar 0,315, di mana dia lebih besar dibandingkan taraf signifikansi yang sebesar 0,05. Sehingga keputusannya adalah gagal tolak A0. Untuk kesimpulannya, asumsi kesamaan matriks-matriks covariance populasi terpenuhi. Next. Oke, yang kelima ada uji vektor rata-rata kedua kelompok. Di sini hasil SPSS-nya dapat dilihat pada test of equality of group means, di mana di sini masing-masing variabelnya sendiri terdapat nilai signifikannya, IDB sebesar 0,003, DR sebesar 0,000, NVPS sebesar 0,000, CLR sebesar 0,038, OPR sebesar 0,000. Untuk interpretasinya, nilai signifikansi dari variabel IDB, DR, NVPS, CLR, dan OPR tidak lebih besar daripada 0,05, sehingga keputusannya adalah tolak A0. Untuk kesimpulannya sendiri, rata-rata variabel IDB, DR, NVPS, CLR, dan OPR antara company status perusahaan tidak bangkrut atau 0 dan bangkrut atau 1 signifikan secara statistika. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada interpretasi canonical correlation. Itu dapat dilihat dari tabel output SPSS di bagian eigenvalue, bagian canonical correlation yang didapat nilai 0,787. Nilai canonical correlation yang diperoleh adalah sebesar 0,787. Itu kuadrat dari nilai korelasi canonical adalah 0,619369. Kesimpulannya, kemampuan persamaan diskriminan yang melibatkan variabel IBD, DR, dan OPR yang diteliti dalam menjelaskan variabel tak bebas sebesar 61,9369% dan sisanya 38,0631% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Kemudian ada pembentukan model diskriminan. Itu dapat dilihat dari angka-angka pada tabel canonical discriminant function coefficient. Kemudian, berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dituliskan persamaan diskriminannya sebagai berikut, yaitu persamaan diskriminannya adalah 9446,550 ditambah 1979,658 IBD ditambah 14,548 DR dikurangi minus 94559,268 OPR. Kemudian ada menghitung cutting score. Itu dapat dilihat dari tabel output SPSS function at group centroid. Kemudian dimasukkan ke rumus nilai pemisah, yaitu N1 kali C1 ditambah N2 kali C2 per N1 tambah N2. Kemudian didapat nilai pemisah sebesar 0,00145,455. Apabila nilai lebih dari 0,00145,455, maka status perusahaan akan termasuk kelompok 1 atau perusahaan bangkrut. Kemudian menghitung diskriminan skor.
Jika diambil data ke-12 ada dengan seseorang yang memiliki nilai variabel IBD sebesar 0,000593, nilai variabel DR sebesar 0,086646, dan nilai variabel OPR sebesar 0,99900, diskriminan skor data ke-12 adalah sebesar minus 1,556965,345. Kesimpulannya, status perusahaan ke-12 tersebut akan termasuk kelompok 0 atau perusahaan tidak bangkrut. Untuk status perusahaan, data lainnya dapat dilihat pada laporan. Kemudian untuk menghitung hit ratio, dapat dilihat pada tabel output SPSS pada classification result. Kemudian 4 dari 37 data dari CS0 mengalami kesalahan prediksi yang mana masuk ke dalam CS1 dengan presentase 10,8%. Kemudian 1 dari 18 data untuk CS1 mengalami kesalahan prediksi yang mana masuk ke dalam CS0 dengan presentase 5,6%. Kemudian 89,2% prediksi untuk CS0 masuk ke dalam CS0 telah benar dan sebanyak 94,4% prediksi untuk CS1 masuk ke dalam CS1 telah benar. Kemudian hit ratio atau ketepatan klasifikasi sebesar 90,9%. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya pada uji normalitas didapatkan 6 variabel yang memenuhi asumsi distribusi normal yaitu IBD, DR, NVPS, QAR, CLR, dan OPR. Kemudian yang kedua ada pada uji asumsi kesamaan matriks-matriks covariance, nilai signifikansi sebesar 0,315. Disimpulkan bahwa asumsi kesamaan matriks-matriks covarian populasi terpenuhi. Kemudian didapat model diskriminannya adalah sebagai berikut. Kemudian yang keempat ada pada cutting score, jika nilai diskriminan skor kurang dari 0,0001454555, maka status perusahaan akan termasuk 1 atau perusahaan tidak bangkrut. Dan apabila lebih dari 0,001455, maka status perusahaan akan termasuk 0 atau perusahaan bangkrut. Kemudian yang kelima ada ketepatan klasifikasi kelompok berdasarkan parameter-parameter yang didapatkan di dalam model adalah sebesar 90,9%. Kemudian untuk saran, yang pertama ada bagi pemilik perusahaan atau founder yang ingin melakukan prediksi apakah kondisi perusahaan akan bangkrut atau tidak, untuk kedepannya alangkah baiknya menggunakan variabel IBD, DR, dan OPR yang terbukti signifikan dan memenuhi asumsi-asumsi yang ada. Kemudian yang kedua ada bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk menambahkan variabel independen seperti operating gross margin, cash flow per share, revenue per share, dan variabel lainnya yang memungkinkan ada peluang berpengaruh terhadap variabel company status. Selain itu juga bisa menambahkan jumlah data agar lebih akurat lagi dalam pengklasifikasian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.